Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'du. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Rispa Trianingsi dari program studi pendidikan agama Islam. Di video kali ini akan melanjutkan pembahasan mengenai etika Islam. Yang akan dibahas di video kali ini adalah etika komunikasi. Apa saja sih yang akan dibahas di video ini? Yang pertama mengenai definisi etika komunikasi, kemudian landasan etika komunikasi, serta prinsip etika komunikasi dalam Islam. Dan yang keempat adalah larangan dalam etika komunikasi. Dan yang terakhir adalah etika komunikasi di era digital. Baik, langsung saja mengenai definisi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Etika komunikasi adalah aturan atau nilai yang mengatur cara berbicara, menyampaikan pesan, dan berinteraksi secara lisan maupun tulisan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, komunikasi tidak hanya mengenai informasi, tetapi juga cerminan akhlak serta tanggung jawab moral. Landasan etika komunikasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 53, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Prinsip etika komunikasi dalam Islam. Yang pertama, qaulan sadida. Artinya perkataan yang baik. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang sudah tadi dibacakan di awal, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya, berbicara dengan jujur, kemudian objektif, tidak berbelit-belit, dan tidak mengandung kebohongan. Yang kedua, qaulan baligho. Artinya perkataan yang efektif. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligho. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Artinya, maksudnya menggunakan kata-kata yang tepat sasaran serta fasih, komunikatif, dan mampu menyentuh hati pendengarnya. Ketiga, qaulan ma'rufa. Artinya perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Artinya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maksudnya adalah berbicara dengan cara yang pantas,
sopan, dan sesuai dengan norma-norma kebaikan yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, qaulan layyinan, artinya perkataan yang lemah lembut. Dalam Quran Surat Toha ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, maksudnya adalah menghindari kekasaran dan suara kasar dalam berbicara, terutama saat menasihati agar pesan tersebut lebih mudah diterima. Yang kelima, qaulan karima, artinya perkataan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Fala takul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maksudnya adalah memberikan penghormatan dan memuliakan lawan bicara, terutama saat berbicara kepada orang tua dan guru. Dan yang keenam adalah qaulan maisur, artinya perkataan yang mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 28. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Artinya, berbicara dengan kalimat yang ringan, mudah dimengerti, serta memberikan harapan atau kebahagiaan bagi orang lain. Larangan dalam etika komunikasi. Yang pertama, ghibah, menggunjing. Tidak boleh ya. Kedua, namimah atau adu domba, kemudian dusta, berbohong, fitnah, serta perkataan kasar. Di antaranya itu masih banyak lagi ya. Kemudian etika komunikasi di era digital. Yang pertama, tidak menyebarkan hoax. Kedua, tidak provokatif. Dan yang ketiga, tidak menyakiti. Itu diantaranya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.